Acara yang kelima, acara yang keenam penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan hingga akhir tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon para peserta dapat mendengarkan dengan sikap tegak dan hikmat. Kepada Mas Waris, dipersilakan. Acara yang ketiga yaitu laporan Ketua Panitia Diklat Online dan Mentoring Penulisan PTK bagi Guru Matematika Wilayah Jateng DIY kepada Dr. Riawan Yudi Purwoko, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas limpahan nikmat iman pada kita semua. Di kesempatan hari ini kita bisa bertemu di suasana virtual ini dalam kegiatan diklat online dan mentoring bagi guru-guru matematika khususnya di wilayah Jateng dan DIY. Pertama yang saya hormati Gubernur Indo MS wilayah Jateng dan DIY, Pak Nanang dari Universitas Gadjah Mada, kemudian narasumber yang sudah berkenan hadir ini Prof. Sugiman dari Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian Prof. Heri dari Universitas Univet Bandara Sukoharjo, kemudian yang terakhir ada Dr. Heru Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Tak lupa yang sangat spesial ini bagi para peserta semuanya, baik Bapak Ibu guru ya, yang sudah hadir, dan semuanya ini dari Mapel Matematika, ya, ada juga yang dari SD juga, dan alhamdulillah ini sudah bergabung bersama kita. Dan perlu saya sampaikan Pak Nanang, sesuai target juga ini ternyata merata juga ini di seluruh Jateng DIY. Ada dari mana ini, dari Kabupaten ada dari Gunung Kidul, ya, kemudian dari Sleman, Kulon Progo, Boyolali, Magelang, kemudian Purworejo, ada Tegal, ya, Sragen, ada dari Semarang, ada juga Bapak Ibu dari Sukoharjo,
ada juga Purbalingga, dan terakhir yang informasi yang masuk di sini ada yang dari Brebes. Alhamdulillah ini Pak Nanang merata di seluruh Jateng dan DIY. Serta para peserta yang dari mahasiswa juga yang sangat tertarik dengan kegiatan ini juga sudah bergabung juga. Ini dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, ada dari yang Universitas Pancasakti Tegal, kemudian dari kok Raisa loh? Widya Dharma Klaten. Kok disilang? Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, program kegiatan dari Indo MS ini di tim pengabdian pada masyarakat pada akhirnya di tahun ini terlaksana. Sebenarnya ini sudah direncanakan tahun sebelumnya di 2020, tapi akhirnya karena beberapa hal akhirnya terselenggara juga. Tentu ini dukungan dari Pak Gubernur dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di sini. Dan perlu kami sampaikan, saya selaku Ketua Panitia dalam kegiatan ini, bahwa tujuan ini tak lain tak bukan adalah untuk memberikan fasilitasi ya kepada Bapak Ibu sekaligus referensi terkait dengan penulisan penelitian tindakan kelas untuk guru-guru di wilayah Jateng dan DIY. Dan waktu itu kita sempat memikirkan bahwa yang kita undang di sini untuk guru matematika SMP SMA Pak Nanang, namun karena beberapa animo yang masuk, dan guru SD juga banyak yang ikut juga ini Pak Nanang. Total peserta yang sudah bergabung di kita itu ada 46 peserta. Dan kami berharap nanti Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu, dan luaran dari kegiatan ini selain sertifikat 32 JP, kalau kita mengacu kepada buku panduan ya PAK untuk guru tahun 2019 ini masuk ke KUM 1 kalau tidak salah. Dan tak kalah pentingnya ketika nanti Bapak Ibu sangat antusias kemudian sampai di produk akhirnya sampai mengeluarkan publikasi ilmiah, kami sangat senang sekali. Dan beberapa referensi tempat publikasi yang nanti bisa diacu Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan sekitar ada 3 jurnal, dan insya Allah sudah terakreditasi semua. Dan kalau mengacu pada buku 4 ya tahun 2019 di PAK itu kalau tidak salah KUP-nya juga 2, alhamdulillah itu monggo Bapak Ibu silahkan manfaatkan. Ada Bu Rizky, ada saya, ada Pak Joko, ada Pak Heru, nanti bisa silahkan menghubungi kami untuk ya kami sangat berharap tidak hanya di kegiatan ini saja berhenti, tetapi nanti setelah ini Bapak Ibu bisa melakukan publikasi untuk mempublikasikan hasil penelitian PTK-nya tidak hanya dalam bentuk laporan, tapi dipublikasikan dalam bentuk jurnal misalkan, supaya nanti lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan saya selaku Ketua Panitia dan mewakili tim panitia yang sangat sangat sederhana ini Bapak Ibu, tentu dari awal sampai akhir nanti jika ada kendala atau bahkan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Indo MS Jateng dan DIY Pak Nanang yang sudah mendukung kegiatan ini, para narasumber Prof. Giman, Prof. Heri, dan Pak Heru, dan Bapak Ibu semua peserta yang saya hormati. Terima kasih atas kesediaannya sudah ikut bergabung, dan mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Saya kira itu tak panjang lebar Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti tidak sampai luhur acara kegiatan ini sudah selesai. Dan saya ada yang lupa Pak Nanang, bahwa kegiatan ini nanti dirancang sampai 5 kali pertemuan secara klasikal Bapak Ibu, dan insya Allah nanti akan selesai di 12 Februari 2022. Itu secara klasikal, dan nanti akan dilanjutkan mentoring asinkron lah ya. Setelah ini masih jika Bapak Ibu berkenan untuk
menyelesaikan sampai tahapan publikasi. Kami sangat senang sekali dan menunggu progres itu. Demikian saya kira Bapak Ibu laporan saya. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Gubernur Indo MS Wilayah Jateng DIY sekaligus membuka acara diklat online dan mentoring kepada Dr. Nanang Susanto. Disilakan. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam semangat. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kalau di Jogja cerah, tapi ini karena kita di ruang yang sama, yaitu ruang virtual juga dalam keadaan yang cerah. Ini kita dapat berdiskusi, dapat mengikuti kegiatan Indo MS wilayah DIY Jateng tanpa ada halangan suatu apapun. Ini pertama kami sambut terlebih dahulu. Yang pertama Profesor Dr. Sugiman. Ini beliau senior kami di Indo MS wilayah DIY dan Jawa Tengah. Matur nuwun sangat Prof sudah rawuh dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian ada juga Profesor Dr. Heri Agus Susanto dari Universitas Univet Bantara Sukoharjo. Matur nuwun Prof Heri atas rawuhnya juga. Selamat pagi. Dr. Heru Kurniawan, ini sepertinya beliau belum bergabung ya, karena untuk sesi yang Sabtu depan. Dan juga ini tak lupa ini ada Trimas Gedir ini di divisi pengabdian kepada masyarakat ini Indo MS wilayah DIY dan Jawa Tengah. Matur nuwun ini Pak Riawan selaku ketua panitia, Pak Joko dan Bu Rizky. Nah ini di sela-sela kesibukan beliau bertiga ini masih sempat menyiapkan acara yang menurut saya luar biasa persiapannya, disiapkan mulai dari Desember dan akhirnya kita melihat kita bisa mengikuti kegiatan kita pagi ini. Tentu yang spesial juga untuk Bapak Ibu guru peserta Dolmen PTK penelitian tindakan kelas tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ketua Panitia ya, ada dari Brebes, ada dari Magelang, dari Jogja juga ada, lengkap sekali. Jadi alhamdulillah. Juga untuk adik-adik mahasiswa juga ini ada dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, kemudian ada dari Widya Dharma Klaten dan juga dari Pancasakti Tegal. Nah ini kalau di hari Sabtu semuanya tetap semangat. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu kita punya puluhan atau ribuan alasan bahkan bahwa ya kita jadi terkendala segala hal mulai dari pengajaran, kemudian kalau Bapak Ibu dosen mungkin ini pembimbingan dan sebagainya. Tetapi tentu kita juga punya ribuan alasan juga untuk mengambil hikmah dari pandemi ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya dari tempat yang berbeda-beda, tempat secara fisiknya, tetapi kita bisa di satu ruangan virtual yang sangat cepat, sangat mudah, sangat murah. Ini tentu adalah hikmah dari yang dapat diambil dari pandemi COVID ini. Jadi ya memang dengan COVID-19 ini beberapa sendi kehidupan memang terganggu, tetapi sebagai pendidik, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen, sebagai peneliti tentu harus bisa memanfaatkan bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kemudian ini mungkin untuk Bapak Ibu guru sedikit informasi bahwa tadi disebutkan apa itu Indo MS. Nah, apa itu Indo MS? Jadi Indo MS ini adalah himpunan matematikawan seluruh Indonesia. Jadi di Indonesia ini kita punya asosiasi matematikawan Indo MS itu Indonesian Mathematical Society atau
bahasa Indonesia itu HMI, Himpunan Matematika Indonesia. Jadi INDOMS ini berisi semua matematikawan se-Indonesia, mulai dari dosen, kemudian guru, kemudian praktisi yang memang semuanya itu penikmat matematika. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin belum bergabung di INDOMS, kalau mau mirsani informasi terkait INDOMS, nanti Bapak Ibu dapat mengunjungi website INDOMS, indoms.id. Jadi indoms.id itu untuk INDOMS pusat. Nah, kemudian seperti halnya organisasi yang lain, INDOMS juga punya beberapa wilayah. Jadi mudahnya kalau di pusat itu kita punya presiden. Jadi sudah seperti negara matematika tapi di Indonesia. Nah, itu presidennya dari UGM itu Profesor Indah Emilia Wijayanti. Kemudian ada 14 wilayah. Ada wilayah 1 itu di Sumatera Utara dan Aceh, kemudian wilayah 2 dan seterusnya. Nah, kita di sini itu wilayah DIY dan Jawa Tengah. Jadi bergabung. Nah, setiap wilayah itu ada gubernurnya. Nah, kebetulan saya yang diamanai untuk menjadi gubernur sampai tahun 2022 ini. Nah, nanti akhir tahun sudah akan ada segera yang menggantikannya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu untuk informasi terkait INDOMS wilayah DIY dan Jawa Tengah. Untuk aktivitasnya sendiri, Bapak Ibu, untuk INDOMS ini kita banyak sekali kegiatan-kegiatan, mulai dari kegiatan ilmiah, kuliah umum, kemudian ada juga penelitian, ada juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, monggo sekali lagi Bapak Ibu kalau akan mendapatkan informasi lebih detail itu bisa ke website indoms.id atau khusus untuk wilayah DIY dan Jawa Tengah, Bapak Ibu dapat melihat juga di Instagram kami, itu ada di INDOMS DIY Jateng, dan juga di YouTube juga ada INDOMS DIY Jateng, juga di untuk websitenya ada di indomsdiyjateng.org. Jadi monggo Bapak Ibu nanti kalau tertarik untuk menjadi anggota INDOMS bisa menyampaikan ke kami. Baik, kemudian ini selanjutnya untuk topik atau untuk kegiatan kita ini memang pas sekali dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Riawan ya, untuk Bapak Ibu guru terkait dengan penulisan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, ini kita juga sudah ngaturi Bapak narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat kompeten di penelitian tindakan kelas. Saya mengutip dari Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jika kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Nah, ini kesempatan yang sangat-sangat baik sekali karena di sini ada Prof. Giman, Prof. Heri, dan Pak Heru yang memang sudah malang melintang di penelitian tindakan kelas. Ini kita nanti akan melihat akan mengambil pelajaran dari beliau, bagaimana nanti cara berpikir seorang peneliti yang meneliti tindakan kelas, yang Bapak Ibu guru itu setiap hari sehari-harinya kan melakukan kegiatan tersebut. Tetapi bagaimana cara melihat yang orang lain tidak melihatnya untuk selanjutnya dapat dituliskan menjadi publikasi. Nah, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa panitia juga siap untuk mendampingi terkait untuk penulisan karya ilmiah dari penelitian tindakan kelas ini. Mungkin itu Bapak Ibu juga, ini saya selaku Gubernur INDOMS wilayah DIY dan Jawa Tengah mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada panitia, ini Pak Riawan, Pak Joko, Bu Rizky yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan kegiatan ini, juga untuk partner universitas, Universitas Muhammadiyah Purworejo, kemudian Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Widya Dharma Klaten, Universitas Bantara Sukoharjo, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini. Semoga kerjasama ini dapat kita teruskan untuk selanjutnya kita dapat bersama-sama memajukan perkembangan matematika khususnya di wilayah DIY dan Jawa Tengah.
Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber atas waktunya, atas sharingnya, juga untuk Bapak Ibu guru peserta atas partisipasinya. Good luck. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan juga untuk adik-adik mahasiswa yang selanjutnya nanti akan dapat tidak hanya berhenti di kegiatan ini, tapi nanti bersambung untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi, Diklat online dan mentoring penulisan penelitian tindakan kelas PTK bagi guru di wilayah DIY dan Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh IndoMS wilayah DIY dan Jawa Tengah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo, Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Widya Dharma Klaten, Univet Bantara Sukoharjo, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Pak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat menikmati kegiatan ini untuk Bapak Ibu guru. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepadanya kami ucapkan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, dimohon untuk para peserta agar menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama akan dilaksanakan selama 2 sesi. Silakan kepada para peserta yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, untuk sesi pertama, saya hitung 1, 2, 3. Untuk sesi kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu Diklat online dan mentoring penulisan PTK bagi guru matematika wilayah Jateng DIY yang akan dimoderatori sesi pertama oleh Bapak Joko Sungkono, Magister Sains dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Widya Dharma Klaten, dan untuk sesi kedua oleh Ibu Rizky Amalia Solihah, Magister Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Kepada Bapak Joko, kami persilakan. Terima kasih kepada MC. Mohon izin suara saya bisa didengar dengan baik, nggih? Bisa, Pak. Oke. Baiklah, hadirin peserta diklat sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti pada hari ini untuk sesi pertama. Nanti akan ada pemaparan materi dari narasumber. Kemudian setelah pemaparan materi selesai, nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin menyapa narasumber kita dan seluruh peserta diklat yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Sugiman MSI dari Universitas Negeri Yogyakarta selaku narasumber sesi pertama. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu panitia serta Bapak Ibu seluruh peserta diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Priawan, bahwasanya diklat pada kesempatan ini mengambil tema penulisan PTK bagi guru matematika di wilayah Jateng DIY. Untuk sesi pertama nanti submateri yang akan disampaikan oleh narasumber kita dengan submateri PTK untuk mapel matematika. Namun sebelumnya mohon izin, saya akan membacakan CV dari narasumber untuk sesi pertama dari Prof. Sugiman. Ini CV-nya sangat panjang, 10 halaman, tapi nanti coba kita secara garis besarnya. Beliau Profesor Dr. Sugiman MSI, lahir di Purworejo 28 Februari 1965.
Beliau merupakan guru besar dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk riwayat pendidikan beliau, program pendidikan sarjana beliau selesaikan lulus di tahun 1989 dari IKIP Yogyakarta, jurusan atau program studi pendidikan matematika. Kemudian untuk program pendidikan magisternya lulus atau selesai pada tahun 1997 dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, program studi matematika. Kemudian untuk program pendidikan doktor selesai pada tahun 2010 dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), jurusan pendidikan matematika. Beliau ini mengikuti beberapa pelatihan profesional juga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri pernah di Australia, pernah di Jepang. Selain itu di dalam negeri banyak sekali. Kemudian dari sisi pengalaman mengajar, beliau mengajar beberapa mata kuliah di bidang matematik, pendidikan matematik, ada juga statistik. Kemudian beliau mengajar di program studi pendidikan S1 UNY, pendidikan matematika UNY S1, kemudian pendidikan matematika S2 UNY, pendidikan dasar di S2 UNY, ada juga matematika S1 UNY, statistika S1 UNY, dan ilmu pendidikan S3, konsentrasi pendidikan matematika di UNY. Kemudian untuk produk bahan ajar ada buku kalkulus lanjut, kalkulus multivariabel, kemudian ada buku strategi inovatif pembelajaran matematika. Dari sisi pengalaman penelitian, beliau ini malang melintang di dunia penelitian, baik yang bersumber dana dari nasional maupun internasional, ini banyak sekali, tidak bisa kita bacakan satu persatu. Jadi beliau mengikuti beberapa penelitian baik di skala nasional maupun internasional, yang kerjasama internasional. Kemudian dari sisi karya ilmiah, jurnal yang beliau hasilkan banyak sekali ini, dari jurnal berreputasi internasional berreputasi, jurnal nasional terakreditasi, baik peringkat 1, 2 maupun peringkat 3, 4, ini banyak sekali. Kemudian beliau juga sering menulis makalah atau membuat poster yang disampaikan di konferensi-konferensi. Beliau juga aktif mengikuti kegiatan seminar internasional, konferensi matematik internasional, dan seterusnya. Selain itu, untuk perolehan haki atau produk haki, beliau selama 2019-2020 ini ada 5 haki yang beliau telurkan dari hakinya. Kemudian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, beliau sering mengisi kegiatan-kegiatan pelatihan dan workshop di dunia pendidikan di wilayah DIY dan sekitarnya. Selain itu, beliau juga dipercaya mangku jabatan dalam pengelolaan institusi sejak tahun 2003 sampai saat ini. Jadi ada beberapa yang pernah beliau jabat, mulai dari ketua jurusan, koordinator program studi, itu dari 2003 sampai 2022. Selain itu, penghargaan di tahun 2003 beliau mendapat Satya Lencana karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian di tahun 2012 Satya Lencana karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga berkecimpung dalam organisasi profesi sebagai pengurus, itu ada di Indo MS Pusat, pernah juga di Indo MS DIY Jateng, senior kami beliau. Kemudian pernah juga di pengurus di Perhimpunan Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Indonesia, pernah juga di IMES. Itu beberapa organisasi profesi yang beliau terlibat dalamnya sebagai pengurus. Demikian CV yang kami sampaikan dari narasumber untuk sesi pertama, Prof. Sugiman, MSI. Sebelum kita mulai pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar bahwa diklat ini merupakan salah satu forum ilmiah. Jadi nanti ini forum ilmiah. Nanti banyak sekali ilmu yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini, sehingga harapan kami nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pemaparan serta diskusi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami sampaikan beberapa ketentuan untuk acara inti ini. Nanti penyampaian materi kurang lebih dari narasumber itu 50 menit, Prof. Sugiman. Yes, siap. Kemudian nanti selama narasumber menyampaikan materi, nanti dari Bapak Ibu peserta barangkali ada yang ditanyakan, bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan kita identifikasi setelah pemaparan selesai.
Itu kurang lebih nanti pertanyaan secara singkat, padat, jelas saja sehingga mudah dipahami. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai acara sesi 1 ini, penyampaian materi oleh narasumber kepada beliau Bapak Profesor Sugiman MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Prof. Sugiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Anang, dan juga tim panitia yang telah bekerja keras untuk mencari kegiatan dan juga nanti mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat. Dan salam untuk Prof. Dr. Heri Agus Susanto dari veteran Bantara Sukoharjo. Assalamualaikum, Prof. Selamat. Nah, pada kesempatan ini untuk 50 menit ke depan saya akan memaparkan, mohon izin untuk memaparkan PPT yang sudah saya siapkan. Nah, PPT tersebut sudah saya berikan ke panitia. Nanti mudah-mudahan nanti panitia bisa meng-share di sini untuk dibaca oleh yang lainnya itu. Assalamualaikum Prof. Heri. Waalaikumsalam, sehat-sehat Pak Giman. Alhamdulillah. Selamat ya. Ini baru 32 bulan dilantik nih Prof. Heri. Ya, bagus. Nanti oke, betul. Univet veteran di Sukoharjo nih. Ini. Baik, saya akan memaparkan ya yang sudah saya siapkan. Mohon izin untuk mohon izin mendahului ini Prof. Hari. Oke. Ini saya paparkan. Sudah bisa tampak nih. Bisa tampak Mas Joko? Sambut, Prof. Ini jadi kita ke berarti slideshow from beginning ya. Ya. Baik, pada 30 depan kita akan mengulas kembali apa yang sudah para peserta pahami dan juga mungkin sudah dilaksanakan untuk penyegaran dan untuk memotivasi saja dan mungkin juga untuk mendiskusikan nanti pada setelah sesi pemaparan berikut ini. Kita akan membicarakan mengenai PTK untuk mata pelajaran matematika, karena PTK itu suatu metodologi penelitian yang bisa diterapkan ke semua mata pelajaran. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit melihat dari sisi mata pelajaran matematika, sehingga nanti harapannya bisa semakin menikmati bagaimana melakukan penelitian-penelitian yang salah satunya adalah penelitian PTK seperti itu. Yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah nanti ada penjelasan, kemudian ada pemaparan, kemudian ada diskusi, tugas, kemudian mungkin presentasi, tidak harus sekarang, mungkin kapan-kapan bisa presentasi. Nah, kita harapannya nanti bisa 60 atau 50 menit ke depan untuk memaparkan apa yang ada di sini. Nah, harapannya nanti peserta bisa menemukan problem dan juga syukur kalau bisa mengerjakan PTK, apalagi niatan dari panitia adalah menghasilkan suatu karya ilmiah, sesuatu hal yang sangat bagus itu ya. Nanti mungkin dalam karya ilmiah peserta kalau tidak atau kurang percaya diri bisa berkolaborasi dengan para penyaji. Nah, kalau saya pribadi mempersilahkan nanti kalau para peserta ingin berkolaborasi dengan saya dalam menulis ke jurnal, 3 jurnal sudah disiapkan oleh panitia itu kan. Jadi nama peserta dan nama kolaborator bisa masuk ke jurnal untuk juga mengangkat nama dari jurnal tersebut. Nanti silakan untuk yang ingin menulis bersama saya di akhir kegiatan nanti. Nah, yang kita diskusikan adalah yang pertama meliputi kaidah dalam PTK. Kita sudah maklum bersama, tapi kita perlu mengulang kembali agar lebih mematangkan lagi. Dan ada problematika pembelajaran matematika, dan ada contoh rumusan masalah PTK, dan juga ada trik dan tip mencari referensi secara online.
Yang point, trik, dan tip ini perlu kami sampaikan karena biasanya banyak sekali peserta yang terkendala dalam hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah form tugas, ya nanti mungkin fleksibel saja dalam hal pengerjaannya seperti itu. Nah, kita sudah maklum bersama bahwa PTK itu adalah berangkat dari permasalahan yang nyata, permasalahan yang dialami oleh setiap kita di kelas dari level TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK, termasuk ke perguruan tinggi. Nah, sehingga penelitian PTK dapat dilakukan pada kelas manapun dan level manapun. Namun yang kita perlu ketahui bahwa PTK itu merupakan salah satu-satunya mungkin ya penelitian ilmiah yang paling sederhana karena bisa dilakukan oleh setiap guru. Kita sebenarnya menjadi guru yang reflektif itu adalah sebagai bagian dari kegiatan PTK. Namun bedanya adalah ketika kita menjadi guru yang reflektif, kita melakukan tapi tidak menulis. Tapi kalau kita sebagai guru reflektif melakukan dan menulis, maka tulisan itu adalah salah satu berbentuk penelitian tindakan kelas. Dan demikian ya, kita semua sudah selalu melakukan tindakan-tindakan di kelas yang progresnya selalu kita tingkatkan seperti itu. Nah, tujuan yang lain dari kegiatan PTK adalah yang pertama untuk meningkatkan mutu isi dan masukan proses hasil pendidikan dan pembelajaran matematika di sekolah itu. Jika nanti ada suatu permasalahan, dengan demikian maka untuk proses yang kita kerjakan ada suatu obat atau suatu intervensi agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Nah, setelah itu baru kemudian kita melakukan refleksi, kemudian melakukan perbaikan lagi secara terus-menerus, suatu penciri dari penelitian tindakan kelas seperti itu. Nah, kemudian juga PTK itu sendiri memang tugasnya adalah untuk membantu guru dan juga tenaga kependidikan dari semua level. Ada penelitian tindakan dan ada penelitian tindakan kelas. Nah, kalau penelitian tindakan bisa dilakukan oleh pengambil keputusan, kepala sekolah atau apapun. Tapi kalau PTK itu memang peruntukannya hanya untuk guru, karena itu berfungsi untuk mengatasi masalah pembelajaran matematika yang terjadi di kelas. Nah, yang lain adalah dengan PTK kita bisa meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga pendidikan karena kita mempunyai jiwa reflektif dan juga peka terhadap munculnya suatu permasalahan serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul tersebut. Nah, selain itu juga akan menumbuh kembangkan budaya akademik sehingga nanti di kelas kita tidak hanya mengajar tapi juga kita berusaha mencatat apa yang terjadi di kelas, meramu apa yang ada di kelas dan kemudian mencari solusinya seperti itu. Suatu penciri dari penelitian tindakan kelas yang memang tujuannya adalah supaya semakin lama kita semakin berkembang dalam mengajar, tidak hanya dengan menggunakan membaca buku-buku yang ada atau referensi, tapi juga berdasarkan tacit knowledge atau pengetahuan tacit atau pengetahuan yang diperoleh bersamaan dengan kita melakukan pekerjaan mengajar seperti itu. Nanti dengan itu kita perpaduan antara tacit knowledge dan juga referensi akan menjadikan sesuatu yang menumbuhkan budaya akademik dalam hal pembelajaran seperti itu. Nah, kita mengulang ya tentang apa yang kita ketahui bersama bahwa riset sederhana yang dikerjakan secara berkolaborasi itu suatu PTK, artinya kita tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi dengan teman lain, baik dalam merancang, juga ikut mengobservasi atau saat mendiskusikan ketika kita mencari solusi maupun perbaikan solusi seperti itu. Nah, kemudian lingkupnya bersifat mikro pada setiap unit kelas. Bahkan siswa dengan banyak kelas atau siswa 20 dalam satu kelas saja sudah bisa untuk melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas. Tidak ada batasan jumlahnya, bisa 30, bisa 20, bahkan kalau 15 juga masih memungkinkan untuk melakukan penelitian kelas. Adalah mikro.
Mikro sifatnya bisa dalam hal jumlahnya juga mikro, kemudian tempatnya juga mikro, hanya satu kelas saja. Mungkin waktunya juga bisa mikro, hanya beberapa siklus, juga bisa seperti itu. Nah, kemudian juga niatannya merupakan sesuatu yang bersifat reflektif. Nah, karena itu dalam PTK memang ada siklus-siklus, yang siklus itu melahirkan sesuatu kegiatan yang bersifat reflektif. Nah, sesuai dengan ketentuan atau keinginan dari pemerintah bahwa kita harusnya menjadi guru yang kreatif dan juga reflektif. Reflektif itu sebagai suatu penanda kita bisa mawas diri di dalam mengajar dan juga bisa meningkatkan apa yang sudah kita kerjakan sehingga akan menjadi semakin lama semakin sempurna seperti itu. Nah, ini istimewanya adalah bisa dilakukan oleh setiap pendidik. Baik itu pendidik tersebut adalah banyak bacaan referensinya atau sekedar pengalaman pribadi saja, itu adalah bisa dikerjakan secara terus-menerus. Nah, setiap pendidik itu suatu representasi dari taksid penulis tadi, pengetahuan yang didapat dan dikembangkan secara individu seperti itu. Tapi tidak berarti bahwa dilakukan sendiri, karena ada penciri berkolaborasi. Gitu. Nah, kemudian adalah ada intervensi secara siklis. Maksudnya intervensi itu adalah tindakan-tindakan yang diberikan di kelas agar semakin lama semakin meningkat. Siklus itu terdiri dari siklus pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai didapatkannya suatu kondisi yang kita inginkan, suatu peningkatan yang kita inginkan, ada suatu intervensi dikerjakan secara terus-menerus atau perlakuan dikerjakan secara terus seperti itu. Nah, kemudian dengan PTK itu sebenarnya kita sebagai pendidik mendapatkan pengalaman selama kita mengajar yang disebut sebagai taksid knowledge atau pengetahuan yang diperoleh dari ketika kita mengajar. Kalau kita belajar dari buku, tentu banyak hal yang tersembunyi, banyak hal yang tidak diungkapkan. Kalau kita membaca suatu artikel, di sana banyak sekali yang tidak ditulis, tapi yang ditulis adalah hal-hal yang temuan-temuan akhir, dan temuan itu biasanya temuan yang baik-baik saja, tapi prosesnya tidak dijelaskan secara baik. Misalkan ya kita bagaimana kita bisa menjelaskan materi matematika pada seorang siswa atau kelompok siswa dengan cara yang dapat dipahami oleh siswa secara mudah seperti itu. Nah, kemudian PTK termasuk juga tidak menyita waktu dibanding jenis riset lain. Ada riset survei yang itu melakukan banyak sekali responden, populasi, dan sampel yang besar ukurannya. Dan juga bisa juga untuk eksperimen, ada penelitian pengembangan yang kita tahapannya bisa sangat banyak dan bisa berdetail, maka termasuk penelitian yang sangat simpel dalam hal waktu untuk PTK seperti itu. Nah, kemudian bahwa di dalam PTK nanti yang paling pokok itu adalah sebenarnya di bab pertama ya, karena itu adalah suatu kita mencari apa yang kita akan lakukan, akan kita kerjakan, dan istilahnya adalah di bab pertama itu munculnya state of the art. Gampangnya itu adalah ini loh yang akan saya lakukan. Itu suatu state of the art yang perlu kita kembangkan dan kita tulis secara bagus seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam langkah PTK yang pertama itu adalah ya kita perlu adanya suatu teoritisnya gitu. Kalau kita akan meneliti dan akan dijadikan suatu karya ilmiah yang dibaca orang lain yang akan dipublish, itu teoritisnya harus ada. Dan yang kedua adalah untuk semua PTK pasti ada empirisnya ya. Empiris itu bisa berdasarkan referensi dan juga ada empiris berdasarkan pengalaman dan pengamatan, baik pengalaman sendiri atau pengalaman sendiri yang didiskusikan dengan kolega atau diskusi dengan kolaborator seperti itu. Jadi ada tiga hal itu ya, data empiris berdasarkan pengalaman maupun pengamatan, dan juga bisa empiris dari referensi-referensi dibaca, kemudian teoritis. Nah, untuk PTK yang minimalis paling tidak adalah empiris berdasar pengalaman dan pengamatan. Itu ya, tidak ada yang di poin terakhir itu satu keharusan, yang 1-2 agar menjadi nilai
artikel keilmiahannya menjadi semakin meningkat, maka ada dua hal di atas seperti itu. Nah, kita perlu ingat kembali bahwa siklus penelitian PTK itu yang pertama dari rencana awal, kemudian ada observasi, kalau berhasil ya selesai, dan kalau gagal diteruskan, bukan gagal sebenarnya, tapi kalau belum dicapai kriteria itu atau gagal ya dilanjutkan, ada siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, dan seterusnya. Nah, kita perlu pahami bahwa ini merupakan suatu bentuk spiral, tapi spiralnya itu bukan spiral dimensi 2, yaitu spiralnya bisa dikatakan dimensi 3. Jadi semakin lama semakin mendalam. Jadi seperti bertahap ya, kelihatannya ada tindakan observasi. Artinya apa? Bahwa tindakan yang diberikan semakin ke bawah adalah semakin sempurna, semakin ke bawah semakin mendalam. Karena itu spiral dimensi 3. Dimensi 2 kan tidak ada pendalaman dan tidak ada suatu perbaikan yang signifikan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita akan merumuskan masalah itu ya, itu sebagai suatu hal yang pokok, yaitu ada latar belakang, ada identitas masalah, kemudian ada pembatasan masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Nanti juga di situ ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4, dan bab 5, terakhir daftar pustaka seperti itu. Nah, ini merupakan satu gambaran tentang apa yang perlu kita kerjakan dan juga apa-apa yang perlu kita tulis ketika kita akan melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas ya. Nanti PowerPoint ini akan di-share oleh panitia ke chat ya, nanti bisa diambil di sana untuk sebagai suatu mungkin rujukan atau bacaan-bacaan di waktu-waktu yang agak senggang seperti ini. Ini satu ini pola dari PTK secara keseluruhannya akan kita kerjakan seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya masalah PTK yang diangkat itu sangat banyak itu kan. Tetapi biasanya kita terjebak pada masalah-masalah yang terlalu besar sehingga nanti makin lama kita makin kehabisan judul karena masalahnya besar itu ya. Yang paling umum ya biasanya ini adalah masalah prestasi belajar. Padahal permasalahan pendidikan matematika, permasalahan siswa dalam bermatematika itu sangat banyak yang bisa diangkat dan dapat dijadikan suatu objek atau suatu kajian dari penelitian tindakan kelas seperti itu. Nah, masalah dalam PTK yang perlu kita catat adalah masalah itu muncul secara nyata di kelas kita. Kita merasakan itu adalah suatu perbaikan. Nah, masalah nyata sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah kondisi siswa memang buruk dalam hal itu. Yang kedua, kondisinya sudah baik tapi masih bisa ditingkatkan. Ya, yang pertama bisa mengatasi yang kondisi buruk. Yang kedua, meningkatkan kondisi yang sudah baik. Nah, biasanya kita terpaku pada kondisi yang buruk semua itu kan. Padahal kondisi yang baik kita tingkatkan menjadi lebih baik juga merupakan salah satu kaidah atau permasalahan yang perlu bisa kita kembangkan ya. Seperti siswa sudah aktif di kelas. Nah, kelas aktif bisa ditingkatkan agar menjadi sangat aktif dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi bahwa seringkali kita terlalu yakin dengan pekerjaan kita bahwa ketika kita menghadapi suatu permasalahan nyata di kelas, kita melakukan PTK, nah kemudian nanti di beberapa siklus sudah langsung suksesnya sangat fantastis. Karena memang ukuran dari kesuksesan itu bisa bermacam-macam, ukurannya bisa meningkat, ukurannya bisa KKM. Kalau kita ukurannya bisa KKM, itu akan sulit mengejarnya, manakala KKM kemampuan awalnya sangat rendah. Nah, dan kemudian kalau KKM, kondisi awal siswa sudah melebihi KKM, maka akan menjadi meningkatkan dari kemampuan seperti itu. Ya. Nah, itu jadi ada dua hal yang tapi artinya bahwa masalah itu tidak harus kondisinya siswa itu buruk, tidak harus. Kondisi yang baik sudah ditingkatkan juga merupakan suatu masalah yang juga menantang seperti itu. Nah, kemudian juga sifatnya urgen atau mendesak.
untuk segera diatasi. Itu suatu hal yang sangat perlu karena memang banyak masalah yang muncul. Di antara masalah yang muncul itu kita harus bisa mencari saripati atau mungkin akar dari masalah tersebut sehingga kita bisa menghadirkan sesuatu itu. Kadang akar masalahnya itu sangat banyak sehingga kita bisa metani manakah yang akan dijadikan jika akan mengalami kesulitan seperti itu. Maka akar masalah bisa sangat besar, bisa juga masalah ada sangat spesifik seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa masalah yang kita ajukan dalam PTK adalah ada harapan dan peluang untuk diatasi. Kita optimis, kita yakin bahwa masalah itu bisa diatasi. Nah, gitu. Artinya apa? Kita mengerjakan sesuatu yang memang kita sudah punya solusi, dan solusi itu adalah diharapkan sangat berpotensi untuk mengatasi masalah yang muncul pada awal seperti itu. Nah, solusinya adalah berupa perbaikan proses belajar mengajar dan juga hasilnya. Jika nanti dalam PTK tidak hanya meningkat saja, tapi juga bagaimana kok itu bisa meningkat. Apa yang terjadi kok itu bisa meningkat. Apa yang dikerjakan kok itu bisa meningkat dan sebagainya. Maka ada 2 poin, yaitu adalah poin perbaikan dan cara yang terjadi untuk perbaikan tersebut atau intervensi yang kita lakukan, kemudian hasilnya adalah menjadi seperti apa. Jadi tidak semata-mata dengan hasil seperti itu. Yang perlu dicatat bahwa untuk masalah dalam PTK tidak selalu masalah yang secara kognitif, tapi juga bisa masalah afektif, bisa masalah norm kelas atau norma kelas atau tatanan kelas atau aturan-aturan di kelas. Juga merupakan suatu hal yang bisa kita angkat untuk menjadikan satu pembelajaran atau satu topik yang akan kita tingkatkan kalau kita hendak melakukan penelitian tindakan kelas seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita melihat ruang lingkup penelitian PTK itu sangat banyak itu ya. Jadi tapi kita dalam hal satu PTK ya hendaknya hanya berfokus pada 1-2 saja ya. Tidak perlu kita fokus pada banyak hal karena menjadikan kita kan tidak menjadi tertata dengan baik. Yang pertama adalah tentang standar proses pembelajaran. Apakah kelas kita sudah memenuhi standar proses pembelajaran? Kalau belum ya kita bisa metani bagian mana yang belum, dan itu bisa ditingkatkan kalau buruk atau diperbaiki kalau buruk. Kalau sudah baik juga bisa ditingkatkan. Dia juga bisa ada standar penilaian, standar kompetensi lulusan, atau maksudnya adalah standar kompetensi yang didapat setelah lulus, yang nanti minornya adalah standar kompetensi kalau mengikuti pelajaran dalam 1 semester atau beberapa kali pertemuan seperti itu. Dan juga yang bisa dijadikan ruang lingkup adalah kegiatan kesiswaan. Nah, yang paling banyak kita kerjakan adalah yang berkaitan dengan aspek kognitif siswa maupun aspek afektif siswa, juga aspek perilaku siswa. Jadi ada kognitif, afektif, dan juga perilaku sebagai suatu ruang lingkup yang merupakan sasaran penelitian perbaikan yang dilakukan. Seperti misalkan untuk kognitif adalah berpikir kritis matematis, berpikir kreatif matematis, berpikir inovatif, berpikir reflektif, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan kreatif dan sebagainya, suatu higher order thinking, kemampuan prestasi yang biasa itu biasa salah satu adalah yang sifatnya adalah kognitif ya, kemampuan melakukan pemikiran berpikir metakognitif. Jadi sangat banyak yang dapat dijadikan suatu objek yang dapat ditingkatkan itu. Nah, berpikir kritis, kreatif, inovatif, reflektif, dan kemampuan mencari masalah merupakan salah satu bagian dari higher order thinking. Namun tidak selalu bahwa sasaran aspek kognitif itu adalah yang berupa higher order thinking. Bahkan misalkan pemahaman konsep, peningkatan keterampilan, kemampuan dalam menyajikan representasi matematis juga bisa dijadikan suatu topik riset penelitian tindakan kelas. Yang kedua adalah fenomena aspek afektif siswa yang bisa motivasi, bisa minat, bisa daya juang, bisa rasa percaya diri, bisa macam-macam ya, keingintahuan dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali hal-hal yang bisa ditingkatkan seperti itu.
Nah, ide-ide tentang penamaan-penamaan ini atau apa yang akan kita hadirkan itu memang kita harus ada bacaannya sehingga kita dalam merumuskan sesuatu istilah dengan mengacu pada yang lain. Nanti di poin terakhir akan kita bicarakan mengenai bagaimana pencarian referensi sehingga kita bisa mencari nama-nama dan bisa mencari ide-ide suatu objek yang akan ditingkatkan dengan menggunakan referensi yang cukup seperti itu. Nah, aspek perilaku juga bisa tentang keaktifan, ketekunan, ketertiban, dan sebagainya. Terlebih kita dalam pembelajaran saat ini yang belum tentu kita pembelajaran adalah tatap muka, ada tatap maya, maka perilaku itu sangat menarik untuk diamati dan juga untuk selalu ditingkatkan. Itu adalah sesuatu yang merupakan hal yang perlu kita cermati bersama agar aspek kognitif, afektif, perilaku di kelas kita pantau yang menarik, kemudian kita bisa jadikan suatu penelitian tindakan kelas seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada 3 komponen dalam pembelajaran yang sebagai segitiga didaktik ya. Segitiga didaktik dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah ada unsur guru, unsur mapel, dan unsur siswa. Nah, di dalam penelitian tingkat kelas, fokus kita adalah apa yang terjadi pada siswa. Memang kita tahu bahwa kalau kita mengintip yang terjadi pada siswa, merupakan representasi atau pencerminan dari siapa gurunya seperti itu. Nah, dari itu di PTK hanya fokus pada siswa, artinya meningkatkan suatu keadaan kelas yang memang sasarannya adalah siswa sebagai suatu subjek yang akan dijadikan penelitian tersebut untuk ditingkatkan seperti itu. Nah, di sini mau sinkron adanya guru, siswa, dan juga mata pelajaran matematika itu bisa akan terjadi seperti itu. Ada 3 hal yang perlu kita. Nah, ini ilmu didaktik itu adalah semacam bagaimana kita bisa mengaitkan siswa ke matematika sehingga siswa bisa belajar matematika secara baik, yaitu bagaimana menghadirkan matematika agar siswa bisa mempelajari matematika secara baik seperti itu sebagai bagian dari ilmu pedagogi ya. Nah, di dalam mencari suatu hal yang PTK sebenarnya ada beberapa tips dan trik yang salah satunya adalah pertama kita memang harus berangkat dari problem real, itu suatu keharusan problem real. Kemudian jangan lupa problem itu juga harus disesuaikan dengan ketertarikan diri sendiri dan juga siapa yang tertarik harus bisa mengukur diri. Nah, saya bisa mengerjakan atau tidak. Wah, ini terlalu berat, terlalu ringan dan sebagainya, maka perlu dibobotkan lebih ditambah lagi kalau terlalu ringan dan sebagainya. Dan jangan lupa juga ada unsur-unsur kekiniannya itu agar tujuannya nanti kalau sudah lebih ada unsur kekinian itu nanti ketika kita tulis sebagai laporan yang akan diartikelkan pada jurnal yang ditawarkan oleh panitia ketika jurnal, maka ekspektasi untuk diterimanya lebih besar. Jangan coba juga cari ada ketersediaan referensinya karena nanti sasaran kita sebenarnya bukan PTK yang sederhana tapi PTK yang juga didukung oleh referensi yang relevan itu. Nah, ini sebagai suatu contoh PTK, saya contohkan bab 1 saja dulu, nanti bab lain bisa kita berkembang kelanjutannya untuk lebih didalami lebih lanjut. Yang pertama adalah sebagai contoh, ya, misalkan kita bisa melihat di sini, ya, meningkatkan atau aktivitas dan hasil belajar dari deret aritmatika melalui implementasi e-modul matematika realistik pada siswa kelas bla 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 bla. Nah, di sini yang kelihatan agak menarik adalah adanya e-modul atau modul yang dibuat dengan menggunakan bantuan-bantuan Android atau bantuan apapun ya, cara membuat buku bahan ajar ya pakai e-modul seperti itu. Ini sesuatu yang bisa kita kerjakan seperti itu. Nah, e-modul ini adalah suatu ciri dari ya ada kekiniannya, itu adalah e-modul adalah salah satu yang kekinian seperti itu. Di samping matematika realistik adalah suatu yang kekinian seperti itu. Nah, ini kemudian di pendahuluan
kita memang contohnya ini adalah ya kita bisa menyadari menggunakan dengan ecostory. Nah, siapa yang menggunakan ecostory adalah kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sesuatu yang terpilih ya latar belakangnya bukan menggunakan ecostory lagi, tapi disesuaikan dengan seperti ini. Ya mungkin juga penyampaian materi masalah verbal. Ya, jadi siswa lebih pada menyimak dan tidak disediakan modul-modul yang tadi ya, sehingga diperlukan sesuatu adalah modul seperti itu. Dan juga masalah itu siswa kurang aktif dalam mengikuti BBM, apalagi pembelajaran online itu terkadang kita susah di dalam melakukan kontrol terhadap apa yang dikerjakan oleh siswa kita. Nah, kemudian juga ada masalah-masalah di hasil ulangannya yang memuaskan. Temuan-temuan ini atau apa yang kita amati tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga hendaknya diperkuat dengan kajian referensi yang tujuannya agar apa yang kita tulis, apa yang kita kerjakan juga merupakan satu fokus atau juga merupakan suatu hal yang merupakan diteliti oleh para peneliti-peneliti sebelumnya, itu artinya sebagai suatu kekinian dan juga kita tidak sendiri dibanding dengan yang lain seperti itu. Ini suatu contoh ya, sebagai suatu pendahuluan misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah contoh identifikasi masalah itu ya, bahwa rendahnya aktivitas dan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar matematika. Itu suatu yang hari ini terjadi. Apakah selalu rendah? Tidak. Misalkan kan kurang optimalnya aktivitas dan keterlibatan siswa. Jadi mungkin kalau kurang optimal, siswa sudah bagus, tapi tidak maksimal. Kalau rendah, ini kan kondisinya buruk. Tapi memang contoh-contoh yang berkembang itu adalah rendahnya. Padahal tidak selalu rendah, termasuk juga kurang optimalnya atau kurang kurang maksimal juga, itu suatu masalah juga itu ya. Dan juga masalah matematika itu rendah. Sebenarnya tidak selalu harus rendah. Matematika itu belum maksimal. Misalkan katakan hasil belajarnya 80, masih juga perlu PTK. Tidak harus rendah nilainya 30 baru penilaian, tidak harus. Jadi boleh juga yang siswa sudah baik ditambah agar menjadi lebih baik gitu. Jadi di situ adalah suatu kaidah dari pendidikan kelas. Memang yang kita sasar pertama yang rendah itu saja, karena kita akan meningkatkan, tapi tidak harus yang rendah sesuatu kegiatan seperti itu. Nah, kemudian sebagai rumusan masalah sebenarnya yang sangat paling urgent adalah pertanyaan dengan menggunakan bagaimana kok bisa, bagaimana kita bisa mendapatkan hal yang diinginkan ya, seperti bagaimana implementasi e-modul berbasis pendidikan matematikalistik dapat meningkatkan aktivitas dan keberhasilan belajar dan Amerika bla 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 seperti itu. Jadi salah satu poin utama adalah mencari tahu tentang bagaimananya. Tidak hanya menyajikan dengan ini menjadi berhasil, dengan ini menjadi meningkat, tapi ada fokus bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di kelas sehingga akan terjadi peningkatan seperti itu. Nah, bagaimana ini tentu derajatnya lebih tinggi dan nanti telaahnya juga tidak mudah dibanding dengan kita hanya melakukan peningkatan itu saja itu suatu urusan. Nah, jadi di samping meningkatnya juga ada pertanyaan bagaimana sesuatu pertanyaan yang esensial seperti itu. Nah, kemudian di dalam tujuan yang dicapai, ya misalkan ya untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, tujuan ini sebenarnya untuk meningkatkan keterlibatan siswa dapat digunakan untuk siswa yang rendah itu atau siswa atau kelas dengan siswa yang sudah baik tapi ingin menjadi lebih baik gitu. Jadi meningkatkan itu berlaku untuk semuanya ya, dari semula buruk menjadi baik atau jadi baik menjadi sempurna atau menjadi lebih baik lagi. Dan juga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Tadi kita utarakan memang yang paling banyak adalah meningkatkan hasil belajar daripada yang kognisi yang lain. Kalau kita bisa memiliki kognisi yang lain, maka nanti peluang untuk diterbitkan dalam suatu jurnal akan menjadi lebih besar itu ya.
Nah, kemudian contoh yang lain ada tentang manfaatnya itu ya. Tentu ya ada manfaat teoritis, ada juga manfaat praktis. Nah, praktis ya untuk siswanya, untuk gurunya, untuk sekolah, dan juga kalau keilmuan ya nanti sih manfaatnya manfaat teoritis seperti itu. Itu memang manfaat praktisnya ya kita bisa mendorong siswa, bisa mengurangi kejenuhan belajar, dapat yang lebih baik, yang guru yang menjadi guru yang reflektif, yang mampu mendorong siswanya untuk aktif, guru yang kreatif dengan membuat e-modul dan sebagainya tadi, ya, dan juga mempermudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran dengan cara melakukan intervensi pada penelitian tindakan kelas. Jika untuk sekolah akan bangga misalkan banyak guru yang melakukan kegiatan PTK sebagai suatu solusi dari evaluasi pembelajaran dan sebagai suatu alternatif menentukan strategi pembelajaran. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat manfaatnya PTK itu bisa bermanfaat bagi seluruhnya, baik siswa, guru, dan juga pihak sekolah seperti itu. Nah, ini di dalam yang terakhir ini ya, akan menyajikan pencarian referensi, karena ini merupakan satu hal yang dirasa paling mengganjal ya, baik dari teman-teman guru, juga para mahasiswa, S1, juga S2, dan sebagainya, tentang trik dan tip mencari referensi seperti itu. Nah, yang pertama bahwa peran referensi dalam penelitian tindakan kelas itu ya. Yang pertama ada model A, yang tadi itu ya, pertama problem kelas yang real ditemukan dulu. Apa yang ditemukan itu dilengkapi dengan referensi, perpaduan keduanya adalah menjadi karya tulis penelitian tindakan kelas. Nah, dan yang berikutnya adalah dibalik, yaitu ide-ide, istilah-istilah, dan juga variabel-variabel kita dapatkan dari membaca. Setelah kita membaca, kemudian kita menginspirasi apakah yang dibaca itu terjadi dalam kelas real atau tidak. Nah, kemudian setelah itu baru dipadu menjadi karya tulis P3. Model A dan model B itu sangat lazim terjadi. Kita bisa yang model A, ada yang model B. Nah, model C itu adalah tujuannya ya untuk penelitian tindakan kelas bagi diri kita sendiri, tapi tidak bisa dihadirkan untuk jadikan karya ilmiah yang dipublish di artikel-artikel atau di jurnal-jurnal yang Sinta 1 sampai Sinta 5, tidak bisa ya. Jadi itu apa? Kita hanya problem real, kemudian diselesaikan, dan kita tulis sendiri. Nah, dia model C ini berarti referensinya tidak diperlukan. Tapi model C itu adalah memang benar, dia merupakan penelitian tindakan kelas yang tujuan adalah untuk perbaikan-perbaikan, tetapi tidak bisa untuk dijadikan karya yang akan dipublish kalau tidak ada referensinya seperti itu. Jadi peran referensi kita masuk yang mana? Kalau tujuan kita hanya perbaikan-perbaikan saja ya berarti masuk yang paling bawah, referensinya nggak usah dicari, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan model A dan B, ada pekerjaan tambahan yaitu adanya pencarian referensi. Nah, pencarian referensi itu banyak sekali bisa kita kerjakan itu ya, yang internasional katakan ya, itu ada Educational Study in Mathematics yang merupakan salah satu ya Springer ya, itu studi matematik itu juga satu dapat kita carinya, ini ada alamatnya, nanti kalau diklik maka dia akan bisa muncul ya, nanti dia di copy paste klik, ini merupakan suatu open access, artinya kita bisa membaca tanpa dengan membayar ya. Kalau kita klik di situ ya nanti akan muncul misalkan volume 107 isu 3 Juli 2021. Nah, kenapa kok kita perlu merujuk jurnal internasional? Karena nanti kalau tulisan kita ada jurnal internasional yang dirujuk, akan berpeluang lebih besar untuk diterima, dijadikan sebagai artikel. Jadi ada contohnya ya, ini setelah saya klik, ada ini, Embodied End-to-End All-Body Artifact Function System. Jadi ini sangat banyak sekali nanti istilah-istilah yang bisa diperoleh kalau kita membuka artikel jurnal seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat style of reasoning for mathematics education. Ya, jadi tentang penalaran siswa ditingkatkan. Sebenarnya
kemudian juga agar kalkulasi ditingkatkan, kemudian adalah keyakinan siswa ditingkatkan, kemudian juga ada bagaimana kemampuan pembuktian bisa, kemampuan berargumen bisa. Jadi dengan membaca judul-judul ini kita bisa melacak lebih jauh untuk mencari apa sih yang akan ditingkatkan, gitu ya. Atau istilah-istilah yang banyak digunakan oleh para matematikawan atau para pendidikan matematika dengan cara banyak sekali membuka poin-poin seperti itu. Bisa juga nanti di NCTM itu juga ada jurnal lagi itu ya. Nanti sayangnya NCTM itu adalah jurnalnya berbayar. Tapi dia memang jurnal yang sangat bagus. Tadi kan jurnalnya adalah jurnal tidak berbayar, akan lebih mudah itu kan. Ini dia ada kunci, berarti dia berarti harus berbayar. Kita bisa mencari ini ya, misalkan dengan ada modern infrastructure for the future vision. Nah ini berarti kan nanti ada kaitannya dengan mengapa kita menggunakan suatu peralatan yang modern atau media modern dan suatu seperti itu, gitu ya. Ini juga dikatakan bisa yaitu apa tentang proses kemampuan membaca bukti. Nah ternyata juga bisa jadikan di judul kognitif tadi, tidak hanya kemampuan prestasi atau dan sebagainya itu, tapi juga bisa mengukir pada hal yang lebih spesifik lagi atau yang lebih kecil-kecil lagi kognitifnya seperti itu. Dan ada jurnal lagi yang adalah ada CDM, ada Mathematics Education, merupakan jurnal tertua, jurnal pendidikan tertua di dunia ini CDM seperti itu. Nah, itu ya, ini kita bisa acu di CDM, ada yang free, ada yang berbayar seperti itu ya. Nanti gitu. Nah, kita bisa melihat mathematics textbook as instrument for change. Jadi kalau kita akan menggunakan, misalkan ya, kita akan menggunakan tadi ya e-modul, nah saya baca ini, dengan baca ini maka saya punya inspirasi untuk apa sih textbook itu yang bisa mengubah sesuatu yang bisa mengubah budaya kelas, bisa mengubah ke budaya siswa dan sebagainya seperti itu sesuatu yang benar. Dan juga ada istilah mathematical problem solving and problem posing. Nah, itu. Nah, jadi dengan membaca ini kita tahu, oh ada toh problem posing, problem yang diajukan oleh siswa. Dalam itu nanti kita bisa mengejar, oh apa sih problem posing itu? Wah ternyata problem posing adalah bla 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 seperti itu. Jadi memang kita harus berselancar di dunia maya untuk mendapatkan suatu informasi yang bagus itu ya. Ini banyak sekali yang bisa kita peroleh ya. Ini problem solving, saya lacak ternyata menarik itu hasilnya ini. Ini kan jadi ada berbagai macam problem solving prosesnya ya, kita nanti meniru yang mana yang akan kita tiru seperti itu. Nah itu ya descriptive fase model problem solving. Misalkan nah kita menerapkan salah satu model saja dari model problem solving untuk dijadikan alat memecahkan masalah yang tadi terjadi di kelas seperti itu. Dan demikian maka ketika kita banyak membaca akan bisa melahirkan judul yang lebih atraktif, judul yang bisa menjadi beda dengan yang lainnya. Itulah suatu titik tolak dari keorisinalan kita atau ide kita yang bisa dihargai seperti itu. Nah, ini setelah saya lacak ya ternyata banyak sekali tipe-tipe problem solving. Kalau kita jawab dosen berapa? Ada satu. Jadi kalau kita lacak ada John Dewey dulu sudah punya, yang Schoenfield adalah tokoh pendidikan matematika ya, sekarang beliau masih ya. Ini ada Stacy orang Australia ini ya. Ini juga dia melakukan seperti itu. Stacy itu apa? Stacy itu tujuannya adalah ada aha. Itu apa? Ya, berhasil menyelesaikan soal. Begitu saja toh. Aha, hebat, bisa, sederhana. Nah, gitu. Nah, itu suatu model-model yang bisa kita angkat. Jadi hanya problem solving sendiri ya ada berbagai macam yang kita bisa itu. Nah, kalau PTK ya ambil saja salah satu. Kalau mungkin untuk penelitian lebih lanjut ya bagaimana mengintegrasikan banyak hal seperti itu. Itu letaknya memang terakhir pada kita banyak membaca seperti itu. Ini juga ada yang macam-macam seperti itu, ya itu. Ini Mas Joko masih ada waktu? Masih Prof, monggo. Ya, ini ya. Jadi kita memang harus selalu banyak mencari ya. Kita bisa mencari banyak. Nah, biasanya kalau teman-teman di lapangan akan mengatakan bahwa
wah susah itu bahasa Inggris gitu. Nah sekarang saya amati bahwa Google Translate itu ya itu sangat membantu dan akurasi terjemahannya bagus itu Google Translate sekarang. Kalau Google Translate yang 5 tahun yang lalu sih banyak sekali kata-kata muncul yang menjadi lucu kalimatnya. Tapi Google Translate sekarang sudah sangat bagus. Dia sudah bisa sangat membantu di dalam menerjemahkan seperti itu. Nah ini banyak sekali yang juga menggunakan hal yang seperti itu ya. Ini ada juga development of cognitive metakognitif framework. Wah, berarti ada tuh. Apa itu metakognitif? Wah, bisa juga sebagai suatu bahan untuk ditingkatkan seperti itu. Nah, ini istilah-istilah baru yang selalu muncul, dan kita perlu menyesuaikan dengan itu. Ini ada Polya, ada how to saya sebagai sesuatu tentang bagaimana pemecahan masalah yang termodern ya, yang terbuat adalah Schoenfeld. Ini adalah orang yang seperti itu. Jadi melalui ini ya, kita kenal dengan tokoh-tokoh pendidikan matematika dunia yang sangat berperan dan sangat mempengaruhi di dalam berjalannya perkembangan matematik education di seluruh dunia seperti itu, yaitu dengan cara membaca banyak seperti itu. Nah, ini kita bisa ketemu dengan Polya, bisa ketemu dengan Schoenfeld, bisa ketemu dengan John Dewey, meskipun pertemuannya secara virtual atau dengan tulisannya saja seperti itu, dan suatu cukup untuk membuat kita belajar lebih jauh dengan cara banyak membaca seperti itu. Nah, ini juga yang lain, ya juga nanti kita akan tertarik PME 44 yang virtual itu di konferensi internasional yang diselenggarakan ya ini yang terakhir kemarin ada di Thailand itu ya, yang tentang apa sih yang problem diangkat oleh mereka dapat diintip nih di dalam ini ya matematik di dalam seminar ini ada alamatnya di atas itu ya. Kalau tertarik ya nanti tinggal PME 44 Kaku ACD PME itu ya selalu dikerjakan ya bertanya ya di konstitusi itu. Nah ini kita bisa melihat sekarang matematika itu adalah sesuai dengan Industrial Revolution. Nah kemudian kita bisa masuk ke dalamnya, lihat yang didiskusikan, lihat artikelnya, kita akan tahu oh itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa kita pikirkan dan bisa tiru seperti itu. Artinya bahwa ide di dalam suatu memecahkan masalah juga sebaiknya didasarkan pada bacaan-bacaan sehingga kita akan menjadikan sesuatu yang kita kerjakan sifatnya lebih dalam dan terdukung oleh apa yang dikerjakan secara banyak seperti itu ya. Nah ini tokohnya ya ini pernah ke Jogja ini ya ketemu beliau beberapa hari ketika kami undang sebagai pembicara di Jogja sebagai dosen tamu ini ya. Ini sangat terkenal ini lulusan S3 Jepang ya, beliau orang Thailand, pekerjaannya sangat bagus sekali dia, orangnya sangat ramah ya, bagus itu ya. Nah, dia ada matematik education, dia thinking skill for the future. Ya udah, kita lihat saja apa yang dipikirkan oleh Prof. Maitreyi ini tentang skill-skill apa sih, kemampuan skill matematika apa sih yang diperlukan ke masa depan. Ini merupakan sesuatu yang bisa kita lacak. Tentu kita tidak bisa mikir sendiri kalau tidak kita membaca apa yang dia kerjakan seperti itu. Nah, ini salah satu trik dan tip kalau kita ingin menelusuri tentang apa yang dikerjakan oleh orang lain dengan tidak ketinggalan dengan yang mereka kerjakan seperti itu. Nah ini juga ada contoh, kita ada video ini ada yang kita bisa itu ya. Ini the most important thing is to download is proceeding. Ya, silakan aja nanti, silakan yang tertarik ya di download ini kemudian dilacak lebih lanjut. Ini yang mereka kerjakan toh dan berkembang untuk menjadi ide-ide dalam penelitian tindakan kelas seperti itu. Nah ini bisa ada sumber lain seperti ini ya, bisa banyak sumber yang bisa dikerjakan. Ini juga ada Scopus, ini saya berikan tempatnya ya, ada Sudokom, ya, banyak sekali lautan-lautan informasi ada di situ gitu ya. Ini nama saya ada nih di Scopus ya. Ini ada Sugiman itu ternyata banyak banget itu ya. Ada orang Jepang juga Sugiman Toshiho itu juga orang Jepang namanya sama dengan saya Kyoto ya di situ ya. Mungkin orang tua mereka niru saya ini dalam hal memberi nama itu kan. Ini merupakan satu kumpulan-kumpulan penulis yang ada di dunia maya dan masuk di Scopus seperti itu kan. Nanti bisa juga nanti di ini saya juga menulis di
prosiding itu bisa juga dicari itu. Nah itu ya ability proses algoritma. Nah, jadi bisa algoritma kemampuan problem solving ya, ada online dan offline dalam interaksi matematik pendekatannya seperti itu. Nah gitu ya, bisa dilihat ini ada SIMAKO.jl untuk mencari referensi seperti itu. Dan tidak kalah penting adalah ada yang clarified, nanti bisa dilacak ya. Nah ini yang di nasional, kalau ini nggak bagus ya cari saja di Sinta. Sinta Stegri Go Doktrin. Nanti ceklik akan muncul seperti ini, ceklik akan muncul seperti ini. Ini ada JRPM, Jurnalistik Pendidikan Matematika di UNY. Nah, mungkin bisa baca sana untuk mencari inspirasi. Ada Creano yang di teman-teman ya, ada macam-macam, ini semua ada di sini ya. Ini diri bahwa kondisi kita adalah buruk terus itu. Kapan kita juara satu? Kalau kita ingin juara satu ya kita bisa mengambil yang sudah baik menjadi sempurna gitu. Jadi sebenarnya sama pentingnya ya kita meningkatkan yang sudah baik atau memperbaiki yang buruk, sama pentingnya. Kan dilatih agar menjadi jelas meningkatkan ya, atau sekolah-sekolah yang kelas-kelas pilihan ya ambil saja supaya pintar-pintar. Jadi artinya kalau saya sih pendapatnya bahwa tidak harus yang buruk-buruk yang kita openi. Kalau rasa kalau buruk itu kita rasanya selalu pesimistis terus, nggak ada janji-janji manisnya kan. Padahal tentu kita bisa mengambil posisi itu. Ya juga bisa juga. Jadi siswa yang terjadi istimewa, kita beri perlakuan khusus juga bisa dengan melakukan tindakan kelas. Yang paling bahaya begini itu ya, penelitian kita adalah seperti dewa gitu kan. Contohnya